Mengapa beberapa pria dalam hubungan yang berkomitmen masih mengejar wanita lain? Ini bukan hanya tentang nafsu. Ini seringkali merupakan pergulatan psikologis yang mendalam. Jika Anda pernah dikejar oleh pria yang sudah memiliki istri atau pacar, Anda tahu betapa membingungkannya hal itu. Dia mungkin tampak benar-benar tertarik pada Anda, bahkan merasa bimbang, namun dia tetap bertahan dalam hubungannya. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini tentang Anda? Apakah ini tentang dia? Atau apakah ini sesuatu yang jauh lebih dalam yang tersembunyi di alam bawah sadar? Ini bukan hanya tentang perselingkuhan atau keegoisan. Meskipun hal-hal itu bisa berperan, kebenarannya adalah perilaku manusia jarang sesederhana itu. Menurut psikolog terkenal Carl Jung, tindakan kita sering didorong oleh kekuatan yang tidak sepenuhnya kita pahami. Keinginan bawah sadar, luka yang belum sembuh, dan bagian tersembunyi dari diri kita yang kita proyeksikan kepada orang lain. Jung percaya bahwa alam bawah sadar memegang kunci untuk memahami mengapa orang mengulangi pola yang merusak. Ketika seorang pria dalam hubungan berkomitmen mencari wanita lain, itu seringkali karena dia sedang bergulat dengan sesuatu yang lebih dalam di dalam dirinya sendiri. Sebuah perpecahan antara apa yang dia pikir dia inginkan dan apa yang sebenarnya didambakan oleh alam bawah sadarnya. Dia mungkin memproyeksikan kebutuhan yang tidak terpenuhi, fantasi, atau bahkan aspek-aspek yang ditekan dari jiwanya sendiri kepada seseorang yang baru, menyalahartikan kegilaan sesaat sebagai koneksi nyata. Dalam pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi 3 konsep kunci dari Jung yang menjelaskan perilaku ini. Anima, ideal feminin bawah sadar yang mungkin dia proyeksikan kepada Anda. Bayang-bayang atau shadow, bagian tersembunyi dan sering disangkal dari dirinya yang mendorong keinginan rahasia. Dan konflik batin yang belum terselesaikan, mengapa dia tetap terpecah antara stabilitas dan pelarian. Pada akhirnya, Anda akan mengerti tidak hanya apa yang dia lakukan, tetapi mengapa. Dan yang paling penting, apa artinya bagi Anda? Karena ketika seorang pria mencari Anda sambil masih mempertahankan hubungan lain, itu jarang tentang cinta. Itu tentang sesuatu yang jauh lebih mendasar, jauh lebih psikologis. Dan begitu Anda melihatnya, Anda tidak akan pernah jatuh ke dalam ilusi itu lagi. Di jantung fenomena ini terletak salah satu penemuan Carl Jung yang paling mendalam, yaitu anima, dimensi feminin bawah sadar dalam diri setiap pria. Ini bukan tentang biologi atau bahkan preferensi pribadi, tetapi sesuatu yang jauh lebih purba. Kekuatan arketipe yang membentuk bagaimana seorang pria mengalami hasrat, koneksi, dan bahkan rasa keutuhannya sendiri. Anima mewakili semua yang misterius, memikat dan memabukkan secara emosional baginya. Bukan karena siapa Anda sebenarnya, tetapi karena apa yang Anda simbolkan dalam jiwanya. Ketika seorang pria dalam hubungan berkomitmen menjadi terobsesi pada wanita lain, dia seringkali tidak melihat wanita itu dengan jelas. Sebaliknya, dia memproyeksikan kepada wanita itu bagian-bagian dari dirinya yang tidak terungkap dan tidak terintegrasi. Kelembutan yang dia tekan agar terlihat kuat, keliaran yang dia sangkal untuk mempertahankan kendali, atau kedalaman yang dia takut untuk klaim dalam kehidupan sehari-harinya. Proyeksi ini menciptakan ilusi yang berbahaya. Wanita yang dia kejar menjadi kanvas bagi kerinduan bawah sadarnya, dilukis dengan kualitas-kualitas yang mungkin kurang dalam hubungannya saat ini. Bukan karena pasangannya tidak cukup, tetapi karena tidak ada satu manusia pun yang dapat memenuhi sebuah archetype. Wanita baru itu tampaknya memegang kepingan yang hilang, entah itu kegembiraan, pengertian, atau rasa takdir. Tetapi inilah kebenaran yang menyakitkan. Dia tidak benar-benar melihat wanita itu. Dia terpesona oleh pantulan dunia batinnya sendiri, menyalahartikan kilau proyeksi sebagai koneksi yang tulus. Ini menjelaskan mengapa perselingkuhan semacam ini sering mengikuti alur yang dapat diprediksi. Chemistry yang intens yang terasa seperti takdir diikuti oleh kekecewaan. Ketika kenyataan masuk,
Fantasi itu runtuh bukan karena wanita itu berubah, tetapi karena tidak ada orang nyata yang dapat menahan beban menjadi penyelamat bagi orang lain. Bayangkan, pria yang meninggalkan istrinya yang praktis dan stabil demi seorang seniman yang berjiwa bebas, hanya untuk kemudian membenci ketidakpastian wanita itu. Atau eksekutif yang mempertaruhkan pernikahannya demi seorang pendengar yang penuh empati, lalu menarik diri ketika wanita itu membutuhkan dukungan emosional sebagai balasannya. Ini bukan hanya kasus sindrom rumput tetangga lebih hijau. Ini adalah pengulangan pola psikologis kuno. Anima, ketika tidak disadari, beroperasi seperti panggilan sirene, memikat pria menuju bentuk apapun yang menjanjikan kelengkapan pada saat itu. Tetapi tanpa kerja sadar, siklus itu berlanjut. Dia mungkin meninggalkan seniman itu demi seseorang yang membumi, atau si pengasuh demi seseorang yang misterius, selamanya mengejar ilusi bahwa pasangan yang tepat akan mengisi kekosongan di dalam dirinya. Tragedi dan kunci untuk mematahkan mantra ini terletak pada pengakuan bahwa pengejaran ini tidak pernah tentang cinta dalam bentuknya yang dewasa. Itu tentang kecanduan pada sensasi hal yang tidak diketahui. Sensasi dari diri yang tidak terintegrasi yang sesaat menjadi nyata. Sampai seorang pria menghadapi animanya sendiri, sampai dia berhenti mencari pada orang lain apa yang harus dia temukan di dalam dirinya. Dia akan tetap terperangkap dalam lingkaran ini, membingungkan cermin sebagai jendela dan mimpi sebagai wanita yang berdiri di depannya. Di bawah permukaan perilaku ini terletak konsep Jung lainnya yang kuat, yaitu bayang-bayang atau shadow. Ini adalah bagian dari jiwa yang berisi segala sesuatu yang telah dikondisikan untuk disangkal oleh seorang pria. Kerentanannya, keinginan terlarangnya, sifat-sifat yang dia anggap tidak dapat diterima. Masyarakat mengajarkan pria untuk menekan emosi seperti rasa takut, kebutuhan, atau kelembutan, agar terlihat kuat dan terkendali. Namun, aspek-aspek yang ditekan ini tidak hilang. Mereka membusuk di alam bawah sadar, mencari ekspresi dengan cara-cara terselubung. Ketika seorang pria dalam hubungan berkomitmen mencari wanita lain, dia seringkali bukan hanya mengejar kegembiraan. Dia secara tidak sadar mencoba untuk merebut kembali bagian-bagian yang dibuang dari dirinya sendiri. Wanita lain menjadi wadah bagi bayang-bayangnya, pemberontakan yang tidak bisa dia akui, gairah yang dia takut untuk klaim, atau kelaparan emosional yang dia malu untuk akui. Ini menjelaskan mengapa begitu banyak pria dalam situasi ini menunjukkan dualitas yang aneh. Mereka mungkin benar-benar peduli pada pasangan mereka saat ini, sambil secara bersamaan membencinya. Kebencian itu belum tentu tentang kesalahan apapun yang dilakukan pasangannya, tetapi tentang apa yang diwakili oleh pasangannya, kehidupan yang penuh tanggung jawab, harapan yang telah dia internalisasi, versi dirinya yang dia rasa terperangkap di dalamnya. Pasangannya menjadi diasosiasikan dengan tugas dan batasan. Sementara minat baru menyimbolkan kebebasan dan keaslian. Bukan karena wanita baru itu benar-benar menawarkan hal-hal ini, tetapi karena dia belum ternoda oleh kenyataan sehari-hari dari kompromi dan beban bersama. Apa yang tampak sebagai pengkhianatan terhadap pasangannya, seringkali pada intinya adalah pengkhianatan terhadap dirinya sendiri yang tidak terungkap. Dia tidak memiliki keberanian untuk berkomitmen sepenuhnya atau pergi dengan bersih, karena kedua pilihan itu memaksanya untuk menghadapi kontradiksinya sendiri. Untuk memeriksa mengapa hidupnya saat ini terasa menyesakkan atau mengakui bahwa fantasinya tidak dapat bertahan dalam kenyataan. Bayang-bayang juga mengungkapkan mengapa pola-pola ini bertahan, bahkan ketika menyebabkan penderitaan. Banyak pria yang mengejar hubungan di luar nikah sebenarnya tidak mencari kepuasan. Mereka sedang memerankan konflik internal antara harapan masyarakat dan sifat sejati mereka. Mungkin dia menikahi jenis wanita yang tepat untuk menyenangkan keluarganya, tetapi diam-diam merindukan jenis koneksi yang berbeda. Mungkin dia membangun kehidupan yang terhormat sambil diam-diam kelaparan akan petualangan. Wanita lain menjadi obat sementara bagi perpecahan ini.
memungkinkannya mencicipi apa yang hilang tanpa harus membongkar seluruh personanya. Tetapi disinilah ironi kejam dari bayang-bayang muncul. Dengan menolak membawa keinginan-keinginan ini ke dalam kesadaran, dia memastikan keinginan itu tetap merusak daripada transformatif. Hal-hal yang dia cari, gairah, keutuhan, keaslian, hanya dapat ditemukan dengan menghadapi apa yang dia hindari, bukan dengan menemukan kekasih rahasia yang sempurna, sampai dia berhenti menyalahkan pasangannya atas kehidupan yang dia bantu ciptakan, dan mulai memeriksa bagian-bagian dirinya yang dia asingkan. Dia akan tetap terjebak dalam siklus ini, menyalahartikan kekacauan bayang-bayang sebagai sensasi menjadi hidup. Psikologi di balik seorang pria yang mempertahankan hubungan paralel mengungkapkan salah satu dinamika yang paling jelas namun sering diabaikan, yaitu kompartementalisasi. Pemisahan mental ini memungkinkannya memberikan peran yang sangat berbeda kepada wanita yang berbeda, menjaga setiap koneksi dalam kotak psikologis terpisah yang tidak pernah sepenuhnya bersinggungan. Pasangan utamanya sering mewakili stabilitas, kerumah tanggaan, dan kehormatan sosial, fondasi identitas luarnya. Sementara itu, wanita lain menjadi tempat penyimpanan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan citra yang dibangun dengan hati-hati ini. Gairah yang intens, pengakuan tanpa penjagaan, atau sensasi dilihat sebagai seseorang yang baru. Pembagian ini tidak disengaja. Ini adalah mekanisme pertahanan terhadap prospek yang menakutkan untuk mengintegrasikan aspek-aspek yang berbeda ini ke dalam satu hubungan yang otentik. Dengan menjaga dunia-dunia ini terpisah, dia menghindari pekerjaan rentan untuk muncul sepenuhnya dengan satu orang. Karena itu, akan mengharuskannya menghadapi kontradiksi dalam dirinya sendiri. Apa yang menyamar sebagai skenario terbaik dari kedua dunia sebenarnya adalah ketakutan mendalam akan keintiman sejati. Koneksi nyata menuntut muncul sebagai pribadi yang utuh, dengan segala kekurangan, kerumitan, dan semuanya. Tetapi bagi seseorang yang terperangkap dalam pola ini, tingkat paparan itu terasa sangat menyesakkan. Mempertahankan hubungan yang terfragmentasi memungkinkannya mengendalikan seberapa banyak dirinya yang dia ungkapkan kepada setiap orang. Memastikan tidak ada satu pasangan pun yang memegang beban penuh kemanusiaannya. Anda mungkin memperhatikan dia membagikan kerentanan dengan Anda yang dia sembunyikan dari pasangan utamanya, atau sebaliknya. Bukan karena salah satu dari Anda lebih istimewa, tetapi karena setiap hubungan berfungsi sebagai pelarian dari yang lain. Ini menjelaskan mengapa pria semacam itu sering panik ketika batasan menjadi kabur. Ketika wanita lain menginginkan lebih banyak konsistensi, atau ketika pasangan utama menjadi curiga. Ancamannya bukan hanya tertangkap, itu adalah runtuhnya ekosistem yang dikelola dengan hati-hati, di mana tidak ada yang cukup dekat untuk melihat gambaran keseluruhannya. Ada tanda-tanda yang tidak salah lagi ketika Anda digunakan sebagai saluran emosional daripada dihargai sebagai pasangan penuh. Apakah dia hanya menghubungi saat stres atau bosan? Memperlakukan Anda sebagai pintu darurat dari kehidupan nyatanya? Apakah percakapan berputar di sekitar rasa frustrasinya dengan sedikit ruang untuk kebutuhan atau perjuangan Anda? Mungkin dia mengidealkan Anda sebagai tempat berlindung yang aman dari pasangan yang dia gambarkan sebagai cerewet atau dingin. Sebuah narasi yang menyanjung ego Anda sambil mengaburkan ketidaksediaannya untuk bertanggung jawab atas ketidakbahagiaannya sendiri. Yang paling jelas, apakah dia menolak langkah apapun menuju transparansi atau komitmen yang lebih besar? Tidak peduli seberapa banyak keintiman emosional yang Anda bagikan, pola-pola ini mengungkapkan kebenaran yang tidak nyaman. Anda tidak dikejar karena siapa Anda, tetapi karena apa yang Anda sediakan. Katuk tekanan untuk emosi yang tidak bisa atau tidak mau dia integrasikan ke dalam hubungan utamanya. Tragedinya adalah, dinamika ini justru mencegah koneksi otentik yang dia klaim dia dambakan, meninggalkan semua orang yang terlibat terdampar di tanah tak bertuan antara fantasi dan kenyataan. Pada inti, pola perilaku ini terletak ketidakdewasaan mendasar.
ketidakmampuan untuk mendamaikan ketegangan hidup yang diperlukan antara kebebasan dan tanggung jawab, gairah dan stabilitas, jati diri dan komitmen. Ini bukan tentang usia atau pengalaman, tetapi integrasi psikologis. Pria yang mempertahankan banyak hubungan sambil tidak berkomitmen sepenuhnya kepada siapapun, seringkali berada dalam keadaan dualitas yang menyakitkan. Berombang-ambing antara ekstrim menjadi pasangan yang sempurna dan jiwa yang bebas. Tidak pernah menemukan bahwa kedewasaan sejati terletak pada memegang aspek-aspek ini bersama-sama. Dia mungkin tampil sebagai orang yang bertanggung jawab dan setia dalam hubungan utamanya, sambil diam-diam memerankan fantasi pemberontakan di tempat lain. Tidak pernah menyadari bahwa perpecahan ini justru mencegahnya mengembangkan kedalaman yang secara tidak sadar dia cari. Keberadaan yang terbagi ini menciptakan lanskap emosional yang dangkal, di mana tidak ada hubungan yang dapat berkembang karena masing-masing hanya menjadi peran yang dia mainkan daripada koneksi yang otentik. Pola ini sangat mencerminkan apa yang disebut analis Jungian sebagai puer eternus, arketipe pemuda abadi. Pria puer tetap tertahan secara psikologis pada masa remaja, takut terperangkap sambil secara bersamaan merindukan pijakan. Dia menyalahartikan kebaruan sebagai pertumbuhan, intensitas sebagai kedalaman, dan pelarian sebagai kebebasan. Seperti Peter Pan yang menolak untuk tumbuh dewasa, dia mungkin benar-benar percaya setiap kemungkinan romantis baru memegang kunci kebahagiaannya. Hanya untuk menemukan kekosongan yang sama, menunggu ketika kegembiraan awal memudar. Kecanduannya pada fase bulan madu bukan hanya tentang mencari sensasi. Itu adalah pertahanan terhadap menghadapi pekerjaan yang lebih sulit dan lebih kaya untuk membangun sesuatu yang langgeng. Tragedinya adalah bahwa dalam pelariannya dari sesak napas yang dibayangkan, dia melewatkan jalan sebenarnya menuju kebebasan. Jenis kebebasan yang datang dari muncul sepenuhnya pada pilihan seseorang dan melakukan pekerjaan pengembangan diri. Seringkali pola-pola ini berakar jauh kembali ke pengalaman masa kecil yang membentuk cetak biru hubungannya. Mungkin dia menyaksikan orang tua yang tampak terkekang oleh tanggung jawab, mengajarinya untuk menyamakan komitmen dengan sesak napas. Mungkin dia belajar sejak dini bahwa cinta itu bersyarat, bahwa dia harus menjadi anak baik atau pemberontak, tidak pernah keduanya. Beberapa pria mengulangi ketidaksetiaan ayah mereka bukan karena mereka tidak bermoral, tetapi karena ini dimodelkan sebagai satu-satunya cara untuk menyeimbangkan kehidupan keluarga dengan keinginan pribadi. Yang lain mungkin bereaksi terhadap pengabaian emosional masa kecil, selamanya mencari pada banyak pasangan perhatian tanpa syarat yang tidak pernah mereka terima, sampai luka-luka ini dibawa ke dalam kesadaran. Mereka terus beroperasi sebagai tali boneka tak terlihat, memaksanya untuk memerankan kembali pola-pola yang tidak memuaskan, yang sama, sambil bertanya-tanya, mengapa tidak ada hubungan yang pernah terasa cukup. Ironi yang menyakitkan adalah bahwa dalam upaya menghindari masa lalunya, dia ditakdirkan untuk mengulanginya, melompat dari hubungan ke hubungan, hanya untuk menemukan kekosongan tak terselesaikan yang sama menunggu di dalam dirinya di setiap tujuan baru. Apa yang membuat psikologi ini sangat berbahaya adalah bagaimana ia menyamar sebagai kebebasan sambil menciptakan penjaranya sendiri dengan menolak untuk memilih. Dengan menjaga satu kaki terus-menerus di luar pintu, dia memastikan bahwa tidak ada hubungan dan tidak ada versi dirinya yang pernah berkembang ke potensi penuhnya. Dinding yang dia bangun untuk mempertahankan rute pelariannya menjadi penghalang bagi koneksi yang dia dambakan. Penghindarannya terhadap kedalaman menjadi ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya, karena hubungan dangkal yang dia kembangkan menegaskan keyakinannya bahwa tidak ada yang abadi. Memutus siklus ini membutuhkan keberanian yang selama ini dia hindari, untuk berhenti lari dari perangkap yang dibayangkan dan mulai menghadapi pekerjaan nyata menjadi pria yang terintegrasi
yang mampu melakukan komitmen dan individualitas, mampu menghormati kebutuhannya tanpa menggunakan orang lain sebagai perban emosional. Sampai saat itu, dia tetap bukan pahlawan romantis gagah dari fantasinya, tetapi hantu yang menghantui banyak hubungan sambil tidak pernah sepenuhnya menghuni salah satu dari mereka. Ketika Anda mendapati diri Anda tertarik pada pria yang sudah berkomitmen, sangat penting untuk berhenti sejenak dan memeriksa peran apa yang Anda mainkan dalam drama psikologisnya. Psikologi Jungian memperingatkan kita tentang perangkap menggoda dari kompleks penyelamat. Keyakinan bawah sadar bahwa cinta, pengertian, atau keistimewaan Anda dapat menyembuhkan luka-lukanya atau melengkapinya. Ini sangat berbahaya dalam skenario ini karena sifat dari jiwanya yang terbagi berarti dia tidak mencari pasangan, tetapi kepingan yang hilang. Anda mungkin mendapati diri Anda tergelincir ke dalam peran sebagai orang yang pengertian, yang memahaminya dengan cara yang konon tidak dilakukan pasangannya, atau pelarian yang mengasyikkan dari kenyataan duniawinya. Tetapi tanyakan pada diri Anda, apakah Anda ingin menjadi pelarian seseorang atau tujuan mereka, fantasi mereka atau kenyataan mereka? Perbedaan itu membuat semua perbedaan antara benar-benar dicintai dan hanya digunakan sebagai obat bagi konflik tak terselesaikan orang lain. Membedakan apakah Anda mengalami koneksi yang tulus atau melayani sebagai layar proyeksi membutuhkan kejujuran yang kejam. Tanda yang jelas adalah bagaimana dia berbicara tentang hubungan saat ini. Jika dia menggambarkan pasangannya sebagai penjahat, atau dirinya sebagai korban tanpa mengambil tanggung jawab, ini mengungkapkan lebih banyak tentang ketidakdewasaan emosionalnya daripada keadaannya. Koneksi yang tulus memberi ruang bagi kemanusiaan penuh Anda, kebutuhan Anda, batasan Anda, kerumitan Anda. Proyeksi, di sisi lain, mengharuskan Anda untuk tetap dalam peran yang ditentukan. Kekasih yang sempurna, pendamping yang tidak menuntut, gangguan yang mengasihkan. Perhatikan apakah dia tampak terpikat dengan versi ideal dari Anda daripada orang yang nyata dan memiliki banyak sisi. Apakah dia menyambut jangkauan emosional penuh Anda atau hanya bagian-bagian yang sesuai dengan fantasinya? Kebenaran yang menyakitkan adalah, selama dia terjerat secara emosional di tempat lain, apa yang terasa seperti chemistry mungkin sebenarnya adalah ketidaksadarannya yang mencari penyelesaian daripada koneksi. Sebelum membiarkan hati Anda terjerat lebih jauh, duduklah dengan pertanyaan-pertanyaan penting ini. Apakah saya mengisi kekosongan baginya yang seharusnya dia isi sendiri? Apakah dia mampu melihat saya sepenuhnya? Bukan hanya sebagai kontras dengan pasangannya, tetapi sebagai pribadi yang utuh dengan kebutuhan saya sendiri. Apakah hubungan ini akan bertahan jika dia harus muncul sepenuhnya tanpa jaring pengaman dari komitmennya yang lain? Mungkin yang paling krusial, apakah saya menghormati diri saya sendiri sama besarnya seperti saya memahaminya? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk memalukan atau menghakimi, tetapi untuk melindungi Anda dari menjadi kerusakan tambahan dalam pekerjaan psikologis orang lain yang belum selesai. Hubungan yang paling sehat dibangun di antara dua orang yang utuh, bukan dua bagian yang mencoba saling melengkapi. Jika dia tidak bisa menemui Anda dalam keutuhan itu sekarang, saat masih berkomitmen di tempat lain, dia kemungkinan besar tidak akan bisa melakukannya nanti. Tidak peduli janji apa yang dibuat di saat-saat intensitas tinggi. Hati Anda berhak mendapatkan lebih dari sekedar menjadi perban eksistensial seseorang. Hati Anda layak untuk dipilih sepenuhnya, bukan hanya saat nyaman atau mengasihkan, tetapi saat itu nyata. Jalan Jungian ke depan bukan tentang menghakiminya, tetapi tentang menghormati diri sendiri cukup untuk mengenali ketika Anda ditarik ke dalam pola bawah sadar orang lain. Ada perbedaan mendalam antara ulas asih dan pengabaian diri, antara memahami luka seseorang dan membiarkan mereka melukai Anda sebagai balasan dengan mengarahkan lensa pertanyaan ke dalam. Daripada hanya berfokus pada motivasinya, Anda merebut kembali kekuatan Anda
bukan untuk mengubahnya, tetapi untuk memilih diri Anda sendiri. Bagaimanapun, hubungan paling penting dalam dinamika ini bukanlah hubungan yang tidak bisa dia komitmenkan sepenuhnya dengan Anda atau dengan pasangannya. Itu adalah hubungan yang Anda miliki dengan diri Anda sendiri. Dan itu adalah satu yang layak dilindungi, dipelihara, dan dipilih setiap saat. Apa yang telah kita ungkap di sini mungkin adalah kebenaran yang paling membebaskan dari semuanya. Perilakunya tidak pernah tentang Anda. Pengejaran, intensitas, tarik ulur, semuanya mencerminkan wilayah yang tidak diklaim dari dunia batinnya, bukan nilai atau daya tarik Anda. Seorang pria yang mengejar koneksi sambil berpegang teguh pada komitmen tidak mengungkapkan harga diri Anda. Dia mengekspos fragmentasinya sendiri. Respons yang paling sehat bukanlah menginternalisasi kebingungannya, tetapi mengakuinya apa adanya. Tanda bahwa dia masih memiliki pekerjaan psikologis yang harus dilakukan. Dan pekerjaan itu bukan milik Anda untuk diselesaikan baginya. Disinilah kekuatan Anda terletak dalam mengarahkan kembali energi Anda menuju hubungan yang menghormati seluruh diri Anda. Bukan hanya pecahan yang diproyeksikan seseorang kepada Anda. Carilah pria yang tidak hanya tertarik pada Anda, tetapi tersedia untuk Anda. Hadir secara emosional, sadar diri, dan mampu memilih Anda tanpa keraguan atau kondisi tersembunyi. Anda berhak mendapatkan lebih dari menjadi rahasia seseorang, pelarian mereka, atau perban eksistensial mereka. Anda berhak ditemui dengan kejelasan, rasa hormat, dan keberanian untuk mencintai Anda secara terbuka. Jika ada bagian dari eksplorasi ini yang beresonansi dengan Anda, saya ingin mendengar pendapat Anda. Pernahkah Anda menghadapi dinamika ini sebelumnya? Tanda bahaya apa yang Anda perhatikan, atau pelajaran apa yang diajarkannya kepada Anda? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Cerita Anda mungkin membantu orang lain melihat situasi mereka dengan mata baru. Dan sebagai penutup, mari kita bawa kata-kata dari Jung ini ke depan. Pengingat bahwa perubahan sejati dimulai dengan kesadaran. Sampai Anda membuat hal yang tidak sadar menjadi sadar, hal itu akan mengarahkan hidup Anda dan Anda akan menyebutnya takdir. Ini untuk memilih lebih dari sekedar takdir. Untuk memilih niat, harga diri, dan hubungan yang tidak mengharuskan Anda untuk menyusut, bersembunyi, atau bersaing demi cinta yang seharusnya diberikan dengan bebas sejak awal. Terima kasih telah berada di sini untuk menyelami kebenaran yang sulit ini. Dan yang terpenting, untuk menghormati diri sendiri cukup untuk menjauh dari apapun yang kurang dari yang pantas Anda dapatkan.